Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Ustazah berdoa untuk anak-anakku kelas 3 beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat. Tetap jaga diri, selalu kenakan masker saat bepergian, biasakan cuci tangan, selalu konsumsi makanan bergizi dan tetap jalankan olahraga ringan. Kali ini kita berjumpa kembali untuk melaksanakan KBM. Meskipun masih daring, Ustazah harapkan anak-anak tetap semangat ya. Tetap laksanakan pembiasaan sesuai jadwal. Ingat ya, jadwal yang pernah Ustazah berikan. Dan jangan lupa untuk tetap menjalankan sholat 5 waktu serta sholat duha. Tingkatkan kembali target hafalannya. Sebelum masuk ke materi, segera persiapkan buku paket sesuai jadwal serta buku tulis dan alat tulisnya. Perhatikan penjelasan Ustazah ya. Yuk dengarkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya sendiri. Perhatikan dengan seksama ya, dan dengarkan baik-baik cerita berikut. Selamat mendengarkan. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah
untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dari kisah tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Nabi Ibrahim terus berdoa tanpa berputus asa. Akhirnya Allah memberinya seorang putra, yaitu Ismail. Ismail kemudian dididik oleh ibunya yang bernama Hajar. Ismail anak yang solih, selalu taat kepada Allah dan kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan memerintahkan kepadanya untuk berkurban, yaitu menyembelihnya anak sendiri, yaitu Ismail. Nabi Ibrahim bertanya kepada Ismail, "Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih kamu." Terus Ismail menjawab, "Duhai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Akan tetapi Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar digoda oleh syaitan agar tidak berkurban atau menyembelih Ismail. Syaitan ingin menggagalkannya. Mereka melempari syaitan dengan batu. Kemudian mereka ikhlas dan taat untuk melaksanakan berkurban. Ketika Nabi Ibrahim membaringkan Ismail untuk disembelih, Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Kemudian itulah contoh anak yang solih. Nabi Ismail adalah orang atau anak yang taat kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Ia berani mengorbankan segalanya sampai mengorbankan nyawa sekalipun. Nabi Ismail menaati orang tua dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala yang besar di surga dan diselamatkan dari neraka. Nah, dari kisah tersebut kita dapat menirunya. Caranya agar kamu menjadi anak yang solih, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan menolong kamu di rumah, di sekolah, dan dimanapun juga. Oke, baiklah. Ustazah sudah menceritakan kisah Nabi Ismail dan Ibrahim ya. Tentunya semoga anak-anakku senantiasa bisa meniru dan mencontoh dari tauladan Ismail yang taat kepada kedua orang tuanya. Sekian cerita yang sudah Ustazah
sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa tetap laksanakan tugas pembiasaan dan selesaikan tugas dari Ustadz Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.